Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Yuk kita berduduk dulu ya. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Kita tutup mata. Kami mengucap syukur dalam segala hal Bapa. Terima kasih atas napas yang kau berikan pada hari ini, sehingga kami masih bernapas hari ini Bapa. Kesempatan untuk bertobat dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Bapak, kami ingin memuji, memuliakan lebih dalam lagi Bapak. Sucikan, kuduskan tubuh, jiwa dan roh kami supaya kami terus layak menghadapi hidup Bapak. Awal ibadah dulu nih, pertengahan gak ini kami serahkan dalam terang yang kudus, Kau yang beracara di tempat ini Bapak. Setiap atmosfer di tempat ini dikuasai Roh Kudus Bapak. Terima kasih Bapak. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian penyertaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih dan sayang
Tuhan, tiba saatnya kami ingin memuji memuliakan Kau lebih lagi Bapa. Tuhan, bertatalah di atas puji-pujian kami. Dan saat Engkau bertata di atas puji-pujian kami, yang sakit akan berkata, aku sudah sembuh. Yang tadikan terbelenggu akan dibebaskan dalam nama Yesus. Semua yang ada di sini akan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita luar biasa. Ayo jempolnya mana? Ya. Siap bergoyang? Mari kita bebaskan roh kita, amin. Tuhan kita yang luar biasa, amin. Kau 1, 2, 3. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sebentar. Haleluya, mau bergoyang? Amin. Kalau nggak kuat nggak apa, gini aja ya. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Siap? Seperti itu ya, amin? Seperti itu, amin? Lambaikan tangan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sekali lagi. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi. Sukacitaku dalam siapa? Dalam Kristus. Di sini
siapa yang gagal Gusti? Amin. Siapa yang gagal Gusti? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk, sebentar kita ambil suara ya. Aku lamu percaya, ora bakal cilaka. Saben dina kula nggih gandol sinten? Gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina Rina wangi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina Rina wangi gandol Gusti. Kula mau percaya, aku lo ora percaya, ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selawina. Hatiku rasa senang, saben dina kula gandol Gusti. Gandol Gusti, Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Saben dina Rina wangi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Saben dina Rina wangi gandol. Ayo kita tepuk tangan kita. Aku percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selawina. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang. Saben dina kula nggih gandol. Kula percaya, aku percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selawina. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina, saben dina kula nggih gandol. Sekali lagi, saben dina kula nggih gandol. Sinten, Bu? Gandol Gusti. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Katakan, Silakan duduk kembali. monggo silakan Ibu. Nah, sebelum kita melanjutkan pujian selanjutnya, ada spesial persembahan buat Tuhan. Saya serahkan timnya Bu Adi, Bu Cici. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Bu Adi, Bu Cici, dan Pak Bambang. Waktu dan tempat nanti saya serahkan ya. Nanti Pak Bambang setelah Ibu Adi. Puji Tuhan.
untuk segera datang juga melengkapi ini juga tua-tua lansia semua ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Ini baru dibentuk hari ini. Tapi karena kita ingin menyanyi buat Tuhan Yesus bukan untuk dipuji manusia, jadi harap supaya didengarkan dengan saksama, bukan untuk suara kita tapi dengan isinya ya. Tapi betul-betul sangat menyentuh hati. Saya menyanyikan ini sampai menyanyi musik mau menangis. Tentunya saya bawa ini bukan nyanyi. Yang nyanyi adalah Ibu Cici yang baru diselamatkan oleh Tuhan. Oh Yesus, kasih
Shalom. Opa, Oma, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tentu kita bersyukur bahwa sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan dan berdoa kita menyenangkan Tuhan. Terlebih sebentar dari tadi berikan firman Allah sebagai kekuatan. Satu pujian yang saya ingin sampaikan adalah tentu ada satu pertanyaan. Kita manusia, siapapun dia, pangkat tinggi maupun pangkat rendah, yang kaya maupun miskin, pasti punya masalah. Siapa yang nggak punya masalah? Tentu semua punya masalah. Itu sebabnya pada pujian yang akan saya sampaikan, mari kita terus mengandalkan Tuhan dan kita terus bersama dengan Tuhan, karena ketika kita bersama dengan Tuhan maka semuanya beres kabeh. Hidup ini hidup ini ada salah, kadang-kadang silih berganti, janganlah takut dan gentar. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus.
masalah kita, men. Kalau kita nempel sama Tuhan Yesus beres kabeh semua. Beres kabeh. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Pujiannya beres kabeh. Mari kita semua berdiri. Saya pengen Bu Erni maju ke depan. Ayo, kita nyanyi ya. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, dan janganlah gentar. Bersama Yesus. Suaranya. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan janganlah gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Ayo. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, Ada Tuhan Yesus. meskipun hidupku banyak masalahnya. Apa? Ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, siapa? Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Sekali lagi ya semua berdiri. Hidup ini masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, dan janganlah gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Jawa. Urip iki ancen masalah. Terkadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwati. Bareng Yesus kita hadapi. Sekali lagi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Apa sih yang uripmu? Apa masalah? Ano Gusti Yesus. Asik kemarin ada Tuhan Yesus. Ada Gusti Yesus. Apa sih yang uripmu? Apa masalah? Ano Gusti Yesus. Apa? Beres kabeh. Sekali lagi katakan. Beres kabeh. Sekali lagi. Hey, beres kabeh. Oh, haleluya. Kalau ada Bu Emma, heboh. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku benar-benar mengasihimu? Oma-oma yang di belakang ya, mohon tenang sejenak. Kita nyanyi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu.
setia, sekali lagi selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat dia. Ku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia. Ku tetap setia. Kau dapat dia. Ku tetap setia. Kau dapat dia. Ku tetap setia. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau tetap setia mengiring Engkau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan. Berkati hamba-Mu Bu Fitri Tuhan. Taruh hikmat urapan yang baru atas hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan Bu Fitri. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudara diberkati sore hari ini. Saudara tetap setia sampai nanti. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih buat Ibu Ketua, buat pengurus Aglo ya, yang sudah mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini. Bersyukur ya Bapak Ibu Saudara, kita boleh ada di tempat ini. Saya yakin dan percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, bukan suatu kebetulan kita bisa mengumpulkan berapa jumlahnya Tante? 100 lebih ya. Oh, 1000 lebih. Haleluya. Ya. Bukan suatu kebetulan, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita boleh ada di tempat ini. Sore hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan dan saya beri judul mengejar berkat atau dikejar berkat. Mantap ya? Dari judulnya mantap, apalagi rema yang kita dapatkan. Amin. Di dalam Mazmur, Bapak Ibu boleh buka Alkitab ataupun HP-nya. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Mazmur 133 ayat pertama sampai yang ketiga. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau sudah berbicara yang namanya berkat, ya, itu sebenarnya luas. Berkat itu bukan berbicara soal uang saja, bukan berbicara tentang makanan saja. Tetapi firman Tuhan katakan berkat itu berbicara tentang kesehatan kita, berbicara tentang kebahagiaan kita, berbicara tentang sukacita di dalam hati kita. Ya, jadi berkat itu bukan hanya masalah uang dan makanan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai pertanyaan saya sore hari ini, apakah kita sebagai orang-orang percaya setiap hari hidup kita hanya mengejar berkat? Ya, pertanyaannya setiap hari apakah kita cuma hanya mengejar berkat? Jawabannya tidak. Ya. Saudara, pada sore hari ini semua kita yang ada di sini tentunya membutuhkan berkat dari Tuhan. Betul apa salah? Betul. Kita memerlukan berkat, Bu Fitri. Betul. Saya juga setuju. Tetapi ketika ada berkat Tuhan, maka hidup kita dahsyat dan ajaib. Itu saya juga setuju. Seringkali kita bertanya, halah Bu Fitri, kamu itu loh ngomong aja enak. Kita yang menjalani, jangan tanya, gitu ya. Saudara, saya di sini memberitakan firman Tuhan juga bukan terus saya hidupnya benar, enggak. Kita mau sama-sama belajar. Karena saya sudah memahami firman Tuhan dan saya sudah mengalami firman Tuhan ini, makanya saya rindu untuk menyampaikan ke Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara juga mengalami apa yang saya rasakan. Amin. Masa-masa sekarang ini angel, Bu. Cari kerjaan angel, aku usaha gini angel. Iya, betul. Apakah saya bisa dikejar oleh berkat, Bu Fitri? Saya jawab bisa. Walaupun sulit di dalam kerjaan kita, usaha kita sulit, tetapi kita bisa untuk dikejar berkat. Bukan lagi mengejar berkat. Saudara, saya tanya, mengejar sama dikejar itu enakan mana? Enak mengejar atau dikejar? Dikejar. Kita setuju itu. Terus kenapa di dalam setiap kehidupan kita selalu mengejar berkat? Hari ini aku masak opo yo? Hari ini aku itu duit saka ngendi yo? Aduh, maaf saya bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya. Hari ini apa ya yang harus lakukan? Apa ya? Hari ini apa? Selalu kita mengejar-ngejar. Tetapi saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi. Di ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Garis bawahi kata rukun, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah jelas berjanji akan memberikan kita ketika kita itu hidup rukun. Hidup kita rukun, berkat itu mengejar. Kan kita mengejar berkat lagi. Rukun dalam hal apa? Rukun dalam persekutuan, ya. Rukun di dalam keluarga bersama anak, istri, suami, ya, anak cucu, semuanya. Ketika kita hidup rukun, maka berkat Tuhan tercurah atas kita. Amin. Siapa bilang kita harus mengejar berkat terus-terusan? Ya. Tuhan lo sudah berjanji. Kalau kita orang percaya, kenapa kita nggak mau melakukan ini?
kita hidup sudah dikejar oleh berkat, kita nggak akan mengeluh. Apapun kondisi kita, nggak akan mengeluh. Jualan sepi, oh ya wes Tuhan. Kalau sudah berkat dicurahkan ke kita, nggak akan salah Tuhan kasih. Amin. Nggak usah bingung, nggak usah takut, percaya saja. Yang penting apa? Pertama kita harus percaya, oh aku datang ke Aglo bukan karena ada makanan setiap ibadah, enggak, tetapi cari Tuhan. Aku rindu ketemu Tuhan. Ke Aglo itu aku pengen dengar firman biar aku ini dapat rema. Bukan karena makanan, bukan karena minuman, atau bukan karena souvenir yang lain. Ya. Kalau kita tujuan ke Aglo itu untuk mencari Tuhan, Bapak Ibu nggak akan mengejar-ngejar berkat. Berkat sudah tercurah bagi kita. Itu janjinya Allah bagi kita. Ya. Tetapi sikap hati kita bagaimana? Ya. Bagaimana kita menyikapi hati kita ketika kita dengar firman? Oh iya, aku dengar firman Tuhan berjanji Tuhan memberkati aku. Ngapain aku takut? Ngapain aku ngeluh? Ngapain aku ngutang sana? Aku ngutang sini? Gak usah, percaya saja. Karena Tuhan bilang, setiap hari aku memberkati kamu. Bangun tidur loh, Tuhan sudah memberkati kita. Dengan apa? Kita masih berjumpa, kita masih bernafas. Itu tahu. Terus kenapa kita masih pusing mengejar berkat? Yang kedua, kenapa sih kita ini memilih untuk dikejar berkat, bukan mengejar berkat? Yang kedua, di ayatnya yang kedua dan ketiga, ini di ayat ini kita bisa mengambil 3 kunci kita bisa dikejar oleh berkat. Ayat kedua dan ketiga, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan meleleh ke leher jubahnya. Saudara, saya mau tanya, meleleh itu ke bawah atau ke atas? Sudah tentu ke bawah, ya kan? Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil 3 kunci kita bisa dikejar berkat. Kalau meleleh itu sudah pasti ke bawah. Kalau ke bawah itu kita harus saling rendah hati. Jangan tinggi hati, ibu, bapak-bapak, ya, oma-oma terus lagi opa-opa sampai lupa ya. Biasanya saudara-saudara, tante-tante gitu ya. Sekarang oma-oma dan opa-opa sekalian. Ya. Oh, nenek-nenek. Puji Tuhan, ya. Yang kedua, belum mau tua, ya. Yang kedua, bersikap dewasa, tidak egois. Bersikap dewasa itu kita tidak boleh egois, ya. Karena tadi sudah Tuhan bilang meleleh. Ingat, meleleh itu ke bawah. Gak usah tinggi hati, gak usah keras kepala. Buat apa? Menyebabkan migrain, keras kepala, ya. Egois, marah-marah terus, bikin apa? Darah tinggi. Apalagi? Kolesterol banyak sekali. Makanya kita nggak dapat berkat dari Tuhan. Karena apa? Karena ya itu tadi, kita nggak setia. Kita disuruh rukun. Jadi Tuhan itu enak loh Bapak Ibu Saudara. Enak nggak sama Tuhan? Kita cuma disuruh rukunan mbek bojomu. Salah bojomu. Salah bojomu. Ya enak nggak? Rukunan mbek anakmu. Enak kan sebenarnya sama Tuhan? Yang nggak bikin enak apa? Kita, ya, sikap hati kita.
sak karepe dhewe. Ya disuruh rukun, halah nek kok souvenir ya wes ayo mulai tahun depan pasti dah. Pak Joko ya yang pilih bukan saya. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang kedua saya mau sampaikan, selain hidup rukun kita harus jadilah berkat. Dimanapun kita berada, jadilah berkat. Saudara, saya ini bukan asli orang Malang. Saya baru ke Malang itu sekitar 8-9 tahun di sini. Saya dari Solo Koto. Halus. Kalau di depan gini halus. Ya, enggak. Ya, semoga enggak. Jadilah berkat. Tahukah saudara bahwa berkat itu selalu mengejar orang-orang yang hidupnya menjadi berkat? Kalau hidup kita sudah tidak menjadi berkat, gimana kita mau mendapatkan berkat? Ya, kita datang ke ibadah aglo, wah senang nanti dapat berkat. Ketika disuruh persembahan, cari uang yang kecil di dompet kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini untuk Tuhan loh. Ya, nek kesuwen nyari yang kecil gak itu sudah lewat dulu ya, lewat dulu. Siapa yang begitu? Saya yakin di sini nggak ada. Oh, nggak ada yang ngaku kata Ibu Emma. Amin, saudara. Jangan. Ini untuk Tuhan. Kita maunya cuma Tuhan berkati aku, Tuhan kasih aku berkat, Tuhan kasih aku berkat yang melimpah. Tetapi ketika kita disuruh, kasih yang terbaik untuk Tuhan. Ya, tubuh kita ini adalah bait Allah. Lek iro jeroan, seperti Bapak Gembala saya bilang, lek iro babat ini enak, kolesterol, kita makan, kita merusak loh bait Allah. Ya kan? Kita harus mengasihi yang terbaik itu untuk Tuhan. Lek kita nggak sehat, kita sakit-sakitan, gimana kita mengasihi sama Tuhan? Mulai sore ini stop seruan. Tidak ada yang amin. Ya, kalau disuruh stop jeroan, tidak ada yang amin. Kalau ditraktir soto jeroan, saya Bu Ketua, ayo gitu ya. Jangan ya, jaga. Hidup kita harus jadi berkat, jangan cuma minta. Tuhan berkati aku. Tuhan kasih aku uang yang banyak biar aku bisa gini, aku bisa gini, aku bisa gini. Tuhan hidupku itu sengsara. Ya apa sih katanya suruh percaya, tapi Tuhan nggak mau berkati aku. Tapi kita nggak selalu introspeksi diri. Gimana kehidupan kita setiap hari? Apakah kita bangun tidur, yang pertama dicari itu Tuhan? HP kalau nyetel YouTube lagu rohani masih oke. Ternyata status gibah sama orang. WA, diri lagi ngapain? Ayo yuk ngopi yuk, nongkrong yuk. Nongkrongnya itu gibah. Sudah. Semoga tidak ada di sini ya. Bangun tidur, satu hal yang kita harus cari Tuhan. Kalau kita harus mencari Tuhan dulu, setiap hari kita diberkati oleh Tuhan. Gak usah khawatir, jangan takut Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara yang ingin diberkati, maka jadilah berkat. Jadilah orang yang rajin. Saudara ingat sepandai-pandainya saudara, ya, sehebat apapun kemampuan atau talenta saudara, ada yang paling penting yang harus saudara jaga, yaitu karakter pribadi kita. Yang harus kita jaga, karakter pribadi
hati kita, mulut kita, mata kita. Itu yang setiap hari menggoda kita. Setiap hari menuntut kita untuk gampang lah, nanti kan ada hari Minggu. Ya, ini lagi Senin, ayolah. Sudah. Kemana ya? Kita mau pergi. Ngafe. Kita sering ngafe bersama ibu-ibu aglo. Cuman di situ itu kita membicarakan apa? Di situ itu kita ada doa dulu. Kita minum kopi, mau pulang ditutup dengan doa berkat. Ya, biar apa? Supaya kita ini juga nggak lupa, Bapak Ibu Saudara. Jangan dipikir, wah ibu-ibu aglo ini dipercayakan oleh Tuhan, terus hidupnya baik-baik, terus nggak bisa hidup sembarangan. Ya, kita sama-sama belajar. Kita sama ibu-ibu aglo juga belajar. Ya, bukan kita terus hidupnya benar, enggak, Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya ketemu firman Tuhan ini, saya mungkin juga melakukan itu. Ya, nggak disuruh pelayanan, jam 1 ke rumah sakit doa ya. Aduh, kok sebentar ya, ini lagi masak ya enggak. Padahal ngopi. Ya, saya sadar Bapak Ibu Saudara. Ya, ternyata Tuhan tegur loh kita kalau kita ini benar-benar dengar suara. Saya sekarang hidup sendiri Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya sekarang sudah sadar bahwa ojo takut Fitri, kalau cuma satu orang ngomong jelek kamu melupakan kasihnya Tuhan, kamu melupakan kemurahannya Tuhan, kamu melupakan berkat-berkat yang sudah kamu terima selama ini. Itu yang membuat saya tetap bertahan di sini Bapak Ibu Saudara. Dan semoga saya tetap pada panggilan saya. Amin. Saya semakin semangat karena tepuk tangan Ibu Ketua dan Ibu Erni yang luar biasa bagi saya. Beliau ini yang mengubah saya sehingga saya boleh berdiri di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Langsung saja nanti melantur kemana-mana ya. Mazmur 37 ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Saudara, ini dikejar berkat, jaga hati. Jangan sombong, jangan tinggi hati, tetaplah rendah hati. Firman Tuhan bilang, ya, tetap meleleh, tetap ke bawah, jangan ke atas. Biar yang di atas itu Tuhan. Kalau kita rendah hati, Tuhan itu turun tangan. Gak mungkin terus Tuhan jarang alat ben Pak Hariku, jarang sekles, gak mungkin. Itu bukan Tuhan kita. Kita nggak setia aja, Tuhan tetap setia loh. Kita nyakitin hati Tuhan aja, Tuhan balas nggak? Enggak. Tuhan tetap memberkati kita. Ya enggak? Kita datang ke ibadah, ngomongnya, ya wes denger no, yang penting aku datang. Ya, unjuk muka. Tapi kita bicara yang lain. Kita ngobrol sendiri. Ya, hargai. Bukan saya kok terus pengennya dihargai, enggak. Hargai orang-orang yang di depan. Mereka sudah menyiapkannya itu luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Nggak cuma sehari 1 jam, enggak. Berhari-hari, bahkan Bapak Ibu tahu saya itu kalau disuruh khotbah itu belum berani. Saya itu sampai doa, puasa itu tak lakokno supaya apa? Setiap keluar dari mulutku itu memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Bukan saya terus diucap, khotbahnya bagus ya.
terus di belakang saya nggak melakukan, saya bangun tidur ngecek HP, lihat status, apa jadinya? Amin. Saudara, pada sore hari ini saya mau katakan kepada kita semua ya, dimanapun kita berada itu, apapun kondisi kita, datang untuk menjadi berkat. Amin. Datang untuk menjadi berkat. Datang ke Aglo cuma sekedar ibadah, enggak, tapi jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang lain. Filipi pasal yang kedua ayat ke-6 sampai 9 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah saja sudah berkorban loh bagi kita. Allah sudah mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib bagi kita. Ada di sini yang mau mati bagi orang lain? Ada yang mau disalib bagi ibu ketua kita? Ada. Ada, saudara. Tuhan itu loh sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Kita ini siapa? Kita ini orang berdosa. Kita banyak salah. Kita ini orang hina. Tuhan mau menyelamatkan kita. Dia mati, dia bangkit lagi buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Ketika kita memiliki berkat ya, satu hal yang mau saya sampaikan bahwa jangan takut. Kita diberkati Tuhan melimpah, puji Tuhan. Kita diberkati Tuhan mungkin belum cukup, puji Tuhan. Jangan mengeluh. Jangan takut, saudara. Saudara, di sini siapa yang sudah mengikuti Tuhan lebih dari 50 tahun? Artinya berarti usianya 50 tahun lebih gitu ya. Ketahuan ya. Saudara sudah 50 tahun lebih loh percaya sama Tuhan. Saya loh baru 9 tahun. Kalau saya baru 9 tahun saja sudah menerima berkat dari Tuhan, itu luar biasa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara lebih daripada saya. Amin. Amin. Di dalam Alkitab itu dikatakan kalau Bapak Ibu Saudara sudah khatam berulang-ulang ya. Sudah khatam berulang-ulang Alkitab. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Kata jangan takut itu ditulis di dalam Alkitab sebanyak berapa kali? 3.600. 365 kali. Saudara tahu nggak 365 kali Tuhan mencatat jangan takut itu sama seperti 1 tahun 365. Artinya apa, saudara? Setiap hari itu Tuhan ngomong, Fitri, ojo takut yo. Oke, hari ini aku bisa jalan total. Besok Tuhan ngomong lagi, duh Tuhan, aku dapat pelayanan. Aduh, aku harus naik motor ke sana sendirian, Tuhan. Hujan-hujan pula. Fitri, ojo takut. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara ya. Setiap hari Tuhan ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk jangan takut. Jangan takut menerima berkat yang sedikit, jangan takut menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena itu sudah sesuai porsi kita. Amin. Makanya sore hari ini saya mau berpesan dan mau mendorong Bapak Ibu Saudara untuk hidup rukun. Jangan takut dan hidup jadi berkat. Amin. Saudara setuju dengan saya? Amin. Mulai saat ini kita mau ubah karena kita sudah mendengar firman Tuhan.
Kita mau ubah diri kita. Benar nggak ya apa yang dikatakan firman Tuhan? Benar nggak ya Tuhan ngomong berjanji, oh aku hidup rukun, jangan takut, ya? Itu benar nggak ya aku diberkati oleh Tuhan? Bukan lagi aku harus mengejar-ngejar berkat. Aduh Tuhan, aku kilo capek kayak ngejar-ngejar. Benar nggak? Anda mau diberkati Tuhan? Lakukan dua hal tadi. Amin. Nama Tuhan. Sebagai kesimpulan firman Tuhan sore hari ini, seberapa banyak kita pada sore hari ini yang mau meletakkan kepentingan pribadi kita dan mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku hanya ingin melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi dengan keinginan hati kita, bukan lagi dengan kedagingan kita, tetapi karena Tuhan sudah baik sama kita. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya undang kita bangkit berdiri. Ada satu pujian yang membuat saya itu meneteskan air mata apapun keadaan saya. Cuman karena anugerah Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Dan hanya karena anugerah Tuhan kita akan mendapatkan berkat. Bukan lagi mengejar tetapi dikejar oleh berkat. Puji nama Tuhan. Kasih yang sayangmu, sumber kekuatan.
firman Tuhan ini. Amin. Kita waktunya 1-2 menit saudara. Hari ini firman Tuhan untuk biarlah menjadi rema buat saudara. Ya, seorang hamba Tuhan yang masih muda. Kalau kemarin Pak Daud Tony mengatakan jangan kerja ini, jangan utang ini, jangan itu. Kadang-kadang saya lihat khotbahnya begini saya bingung. Orang nggak boleh kerja, nggak boleh apa, nggak boleh punya utang. Tapi hari ini saya mau katakan, ada saudara saya baru dari rumah sakit, saudara saya pikir nggak sempat kesini, tapi saya mendengarkan keponakan saya luar biasa. Saya selalu ingat dia seorang putri, ya, yang ditinggal mamanya, sekarang papanya sedang koma. Saya tanya dia, gimana kamu? Saya pikir tempo hari menyepelekan dia. Dia cuma jual gedang goreng, saudara, pisang goreng di pasar Oro-Jowo. Ya, ketika dia jual itu, walah Tuhan, aduh kasihan juga ya dia Tuhan jual pisang goreng, saudara. Tapi saudara tahu, ketika Tuhan punya cara yang luar biasa. Hari ini pasar Oro-Jowo tutup karena puasa. Dia dikasih tempat di mana waktu buka puasa di Suhat. Saudara tahu? Iya, di Suhat ya saudara. Ini cara Tuhan yang luar biasa. Pisang goreng itu lakunya setiap hari 500 sampai 1000. Saudara bisa bayangin nggak? Saya mohon maaf, waktu di Oro-Jowo juga kita pikir cuma sekedar pisang goreng, tapi dikasih orang tempat tanpa bayar. Setiap hari 500 potong. Ini luar biasa. Mari Tuhan, saudara sekalian, saya mau katakan, berani bertindak. Tuhan beserta dengan saudara. Berkat itu akan mengejar saudara. Tapi jangan diam. Lakukan, berani melakukan. Pisang goreng 1000 potong setiap hari. Bukankah sesuai dengan firman Tuhan ya hari ini ya? Ini dikejar berkat. Saya baru aja nganter dia hari ini tadi. Aduh hujan gimana? Bisa nganter saya ke Subat. Saya bilang saya turun. Kamu ke Subat. Dan saya lihat dengan secara luar biasa Tuhan kerjakan. Kalau diviralkan dia harus bayar. Ada chef yang terkenal datang. Secara nggak langsung dia cuma beli 6 biji, tapi sudah viral semalam raya. Luar biasa bukan? Amin. Ini cara Tuhan. Ini tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini saya membuatkan saudara, engkau tidak akan kekurangan berkat. Amin. Tuhan menyediakan segala sesuatu dan Dia mencukupkan keadaanmu. Semua keadaan katanya 2 tahun resesi. Hari ini saya mau katakan Tuhan memberkati engkau dan saya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Sesuai dengan firman Tuhan. Yuk kita lakukan. Kita akan terus dikejar berkat. Kita akan tahu apa yang kita harus kerjakan. Asal engkau punya hati baik-baik aja, maka Tuhan tidak akan membiarkan engkau kekurangan suara. Kami bisa berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu pada sore hari ini akan menjadi rema buat kami. Dan khususnya buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Ini satu nubuatan yang pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau diberkati ketika engkau duduk. Engkau diberkati ketika engkau berdiri. Engkau diberkati ketika engkau berjalan. Kuasa Tuhan akan menaungi engkau dimanapun engkau berada. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Dan bawalah berkat dari firman Tuhan ini. Kekuatan dari Roh Kudus yang akan memimpin setiap langkahmu. Orang lain ditolong, engkau juga ditolong Tuhan. Engkau sudah disembuhkan Tuhan. Engkau dilawan Tuhan. Keluargamu akan baik-baik saja. Karena Tuhan punya rencana. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat engkau berhasil dan berkemenangan. Cara Tuhan yang istimewa. Hari ini bukan kebetulan firman Tuhan mengatakan engkau dikejar berkat. Lihatlah cara Tuhan yang luar biasa hari ini. Pulang dengan damai sejahtera. Pulang membawa kemenangan. Tuhan memberkati engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Pengumuman
Mari. Silakan duduk, Bapak Ibu. Shalom, sungguh luar biasa ya. Tuhan hari ini saya juga diberkati, sangat diberkati. Dulu waktu saya baru kerja ya, pertama kali kalau minggu itu nggak mau ke gereja. Yang mana dari gereja, yang mana apa? Banyak orang beli, toleransi gitu. Terus tapi ada orang bilang ke gereja berkat itu nanti akan datang sendiri. Benar. Orang itu ngantri, nggak wes aku nggak selanjutnya nunggu kaki buka aja Senin. Itu saya alami sendiri. Kemarin saya ke Surabaya juga gitu. Ini saya ke gereja. Tapi kan jam nanti malam, jam 9 malam ke Surabaya. Ya wes nanti kalau pulang WA aku ya. Udah itu Tuhan memberkati. Kalau kita hubungannya Tuhan itu baik. Berkat itu mudah kita, dan kita kan diberkati. Tuhan bisa memberkati kita. Tuhan kita biasa. Untuk pengumuman minggu depan, bertepatan dengan hari Paskah ya, kita adakan tanggal 14 April, hari Senin kedua. Nanti tempat dan alat nanti kita umumkan di kedua. Tuhan memberkati. Oma-oma tetap duduk di tempat, konsumsi akan dibagikan. Kita melaksanakan 21, bukan 14. 21 April. Minggu ketiga. 21. Ya, di Siloam. Jangan diumumkan di mana dulu. Oh, tanggal 21. 21. Nanti info menyusul di grup Oma Opa ya. Sekarang Oma Opa tetap duduk di tempat, konsumsi akan dibagikan. Seksi konsumsi silakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau perbuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat terjadi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Waktu Tuhan pasti
pasti dia dan tinggalkan cara hidup yang aman. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini aku letakkan pada Kristus. Terima kasih. Yen.